Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat Febriansyah dari kelompok 6, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, yang beranggotakan saya sendiri bersama rekan saya yang bernama Nadilatul Alawiyah. Di sini kami akan membahas materi mengenai komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi dalam organisasi. A. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Salah satu penyebab konflik dalam organisasi adalah komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Ada beberapa pendekatan dalam manajemen konflik, yakni stimulasi, pengendalian, bahkan penyelesaian konflik. Namun, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Maka berikutnya akan diuraikan mengenai peran komunikasi dalam organisasi. B. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. 1. Pengertian komunikasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995 mendefinisikan komunikasi sebagai the process by which people attempt to share meaning via the transmission of symbolic message. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu komunikasi melibatkan orang-orang, sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. Komunikasi berarti terjadinya berbagi informasi atau pemberian informasi. Sehingga agar pemberian informasi dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. Komunikasi melibatkan simbol-simbol. Maksudnya, komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Dua proses terjadinya komunikasi. Dari gambar tersebut, komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan dari pengirim kepada penerima. Namun, sangat mungkin pada saat komunikasi dilakukan terdapat berbagai gangguan sehingga pesan yang dikirimkan ternyata dipersepsikan secara keliru oleh penerima. 3. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. A. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dan orang lain dalam sebuah organisasi. Komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan antar individu dalam satu bagian, antar bagian dalam organisasi, antar bawahan, antar pimpinan, maupun antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan dan tertulis. B. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan ternyata memiliki pola tersendiri, sehingga memiliki semacam jejaring komunikasi. Menurut Graffin pada tahun 2000, terdapat berbagai pola komunikasi dalam kelompok kerja yang dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah bentuk roda atau wheel, huruf Y, bersambung atau chain, lingkaran atau circle, dan menyeluruh atau all channel. Pola roda menggambarkan bahwa komunikasi berasal dari satu sumber untuk kemudian pesan dan informasi disebarkan kepada yang lain dari sumber tersebut. Pola Y pun sumber informasi berasal dari satu sumber, tetapi dalam proses penyebarannya kepada seluruh anggota tidak selalu harus melalui dirinya. Pola bersambung menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sang pemimpin pada bawahannya sangat tinggi. Namun setiap anggota hanya dapat menerima dan memberikan informasi maksimum dengan 2 orang saja. Pola komunikasi melingkar dibangun seperti pola berkelanjutan, namun
lebih bersifat tertutup. Pola menyeluruh, yakni seluruh anggota dan pemimpin memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan. C. Pola komunikasi dalam struktur organisasi, yaitu pola bagaimana setiap bagian-bagian dalam organisasi saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, baik antar bagian yang tingkatannya sama, horizontal, maupun yang berbeda tingkatannya, atau vertikal. Adapun berbagai faktor yang memengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi, di antaranya jalur formal dari organisasi adalah penggunaan legitimasi formal dalam organisasi untuk melakukan komunikasi dalam organisasi. Kedua, otoritas dari hierarki organisasi, yakni perbedaan tingkatan manajemen dalam organisasi akan menentukan pola komunikasi yang dibangun. Yang ketiga, spesialisasi jabatan. Adanya spesialisasi jabatan yang menghasilkan beberapa departemen berbeda dalam organisasi dapat menyebabkan pola komunikasi yang dibangun juga berbeda. Yang keempat, kepemilikan akan informasi. Mereka yang berada dalam suatu bagian umumnya lebih mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang terkait dengan bagiannya dibanding mereka yang berasal dari bagian lain. 4. Komunikasi informal dalam organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak maupun berbagai bagian dalam organisasi yang tidak secara kaku mengikuti tingkatan-tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Komunikasi informal memiliki pola seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pola komunikasi informal cenderung fleksibel dan dapat dikatakan tidak mengenal hierarkis. Secara garis besar, Griffin pada tahun 2000 menerangkan bahwa setidaknya ada 3 bentuk komunikasi informal dalam organisasi, yaitu komunikasi berdasarkan informasi yang tidak resmi atau Griffin, peninjauan langsung atau management by wandering around, komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Untuk materi selanjutnya mengenai membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Nadilatul Alawiyah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. A. Mengelola komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh manajer agar komunikasi yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu, meminimalkan hambatan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. B. Komunikasi dan teknologi informasi. Yang pertama itu, teknologi informasi sangat berperan dalam berkomunikasi organisasi. Misalnya, seorang manajer yang sedang berada di luar kota tetap dapat memantau keadaan di perusahaan melalui media teknologi informasi, misalnya menggunakan telepon genggam. Yang kedua, Griffin 2000 menguraikan bahwa terdapat 2 hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi, yaitu sistem informasi formal dan teknologi informasi yang bersifat personal. Yang pertama, sistem informasi formal. Sistem informasi formal yaitu berbagai jenis sistem yang telah dibuat untuk membantu proses komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Di sini ada 6 jenis sistem informasi formal, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan.
Yang keempat, sistem informasi eksekutif. Yang kelima, sistem jaringan internal. Yang keenam, sistem pintar. Yang kedua ini teknologi informasi yang bersifat personal. Berikut ini beberapa produk teknologi informasi yang bersifat personal yang telah banyak digunakan dalam organisasi. Yang pertama, komputer. Yang kedua, mesin fotokopi. Yang ketiga, mesin fax. Yang keempat, telepon seluler. Yang kelima, webcam. Yang keenam, produk-produk teknologi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.